Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Apriani dari kelas 12 OTKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir adalah hari di mana seluruh alam, termasuk dunia, mengalami kehancuran. Hari akhir dicirikan dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda yang ada di langit bergerak menumpahkan segala isinya. Benda-benda yang ada di langit beroperasi tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan sering bertaburan dan bertabrakan. Semua manusia menjadi cemas. Mereka berlari berhamburan dan tidak sempat mengetahui atau menyelamatkan keluarganya. Semua hendak melindungi diri mereka sendiri. Namun, pada akhirnya semuanya mati, hancur dan menghadap kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya manusia yang mati, tapi semua seperti tumbuhan, hewan, bakteri, kuman, virus, jin, dan syaitan pun mendapatkan kematian. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir yaitu mempercayai serta meyakini bahwa seluruh alam semesta beserta segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan meyakini bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Jenis-jenis hari kiamat atau hari akhir. Hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah kejadian kehancurannya jagat raya, namun dengan skala yang kecil. Kiamat sugro ditandai dengan bencana alam seperti banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, kematian, dan lain-lain. Setelah seorang mati atau meninggal dunia, maka rohnya akan berada di alam barzah atau alam kubur. Alam barzah merupakan alam antara dunia dan akhirat. Kiamat sugro sering terjadi di lingkungan kita yang merupakan suatu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kiamat kubro merupakan kejadian hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya atau kehancurnya alam semesta seluruhnya, termasuk semua penghuninya seperti manusia, hewan, dan tanda-tanda bahwa dimulainya kehidupan di akhirat, serta manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Tanda-tanda kiamat. Untuk tanda-tanda hari kiamat kubro atau kiamat kecil yaitu 1. Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. 2. Banyak jumlah kaum perempuan dibandingkan laki-laki. 3. Saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. 4. Adanya golongan besar yang saling melakukan pembunuhan, akan tetapi sama-sama mengakui bahwa dirinya untuk memperjuangkan Islam. 5. Fitnah yang merajalela yang menimpa kehidupan manusia. 6. Terjadinya banyak pembunuhan. 7. Banyak manusia yang tidak memperdulikan ilmu agama. 8. Adanya laki-laki yang menyerupai wanita, begitupun sebaliknya. 9. Merajalelanya kemaksiatan dan minuman keras. 10. Waktu yang berlalu melasa semakin singkat. 11. Banyak terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. 12. Munculnya gaya hidup yang bermewah-mewahan. 13. Orang yang baik berkurang, sedangkan yang jahat justru bertambah banyak. 14. Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. 15. Bulan sabit terlihat besar. Sedangkan tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar yaitu yang pertama, munculnya bintang-bintang yang dapat bicara. 2.
Al-Quran tidak dianggap sebagai pedoman hidup, melainkan hanya sekadar bahan bacaan saja. 3. Munculnya Yakjuj dan Makjuj. Yakjuj dan Makjuj merupakan bangsa yang gemar membuat kerusakan di muka bumi. 4. Banyak manusia yang menjadi kufur dan juga murtad. 5. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah makhluk penebar fitnah yang membuat manusia meninggalkan agama Islam. 6. Matahari terbit dari barat dan tenggelam dari timur. Fungsi iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir tercantum dalam rukun iman yang kelima, di mana kita harus mempercayai akan terjadinya hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir memiliki fungsi, yaitu pertama, menyadari bahwa alam dan seisinya akan hancur lebur. Maka setiap orang muslim harus banyak melakukan amal kebaikan, serta menjauhi amal perbuatan yang tidak baik, atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengingat bahwa hidup di dunia ini merupakan sawah ladang kehidupan alam akhirat, atau merupakan jembatan untuk menuju alam akhirat. Maka kita harus memperlanjakannya atau menginfakkan sebagian harta untuk menghindarkan diri dari sifat rakus, tamak, dan kikir. 3. Berani dan tidak takut mati karena membela agama, serta menjunjung tinggi agama Islam. 4. Tidak iri terhadap kenikmatan yang telah diperoleh oleh orang lain. 5. Dapat menenteramkan jiwa orang yang mendapat perlakuan kurang adil. Hikmah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir juga memiliki beberapa hikmah, yaitu yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan Maha Adil. 2. Memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku yang terpuji atau akhlakul karimah, serta menjauhkan diri dari sikap serta perilaku tercela atau akhlakul mazmumah. 3. Memberikan dorongan untuk bersifat optimis dan juga tawakal, serta sabar meskipun tertimpa berbagai kemalangan atau musibah. Mengenai kapan terjadinya hari kiamat adalah perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh banyak ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak menampakkan mengenai kapan terjadinya hari kiamat kepada malaikat ataupun seorang nabi yang diutus. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sering kali membicarakan keadaan kiamat dan kedahsyatannya, sehingga orang-orang pada waktu itu bertanya kepada beliau kapan terjadinya kiamat. Beliau mengabarkan bahwa itu adalah masalah yang hanya diketahui oleh Allah. Demikian pula ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kapan terjadinya hari kiamat tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 187, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan datang tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah.
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kita tidak tahu kapan hari kiamat, oleh karena itu mari kita berlomba-lomba memperbanyak amal kebaikan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.